saya Lieutenant NIM 2019-03-054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kognitif Ausubel. Teori Ausubel merupakan suatu proses dikaitnya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di dalam belajar, informasi baru diasimilasikan pada subsumber yang ada. Ausubel membedakan antara belajar menerima dengan belajar menemukan. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima hingga tinggal menghafalnya. Pada belajar menemukan, konsep suatu ditemukan oleh siswa sehingga siswa tidak menerima materi belajar begitu saja. Selain itu, Ausubel juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Di dalam belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, sedangkan pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh tersebut dikembangkan sehingga belajarnya menjadi lebih dimengerti. Menurut Ausubel, persyaratan belajar bermakna ada dua sebagai berikut. Materi yang ada dipelajari harus bermakna secara potensial. 2. Siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Prinsip penerapan teori bermakna. Sesuai pendapat Ausubel, faktor penting yang mengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Jadi agar dipelajari bermakna, konsep atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 1. Pengaturan awal. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menemukan konsep baru. Kedua, diferensiasi progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. 3. Belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosialisasikan dengan konsep dalam struktur kognitif, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Penyesuaian integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang ditingkatkannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Di dalam menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, maka perlu digunakan dua fase, yaitu fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, dan memformulasikan